Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat
Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari.
selalu baru. Setiap hari. Sing one more time. Selalu baru. Setiap hari. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu baru bagi umat-Mu. Setiap kami yang berharap hanya kepada-Mu akan memperoleh janji yang daripada-Mu Tuhan. Melalui masa sulit dalam hidup kami mau belajar bersyukur, sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik, Yesus. Oh, Kau baik. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa Surgawi. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Oh, surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa Surgawi. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, kami mengasihi-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama semua. Ya Tuhan, Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu,
kami melihat kebaikan-Mu di tengah lembah, lewati badai. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. 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 Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatiku, aku pun bersyukur. Oh, akulah putramu, oh, putra raja. Mari bersama-sama nyanyikan. Ku puji, oh, ku puji namamu, Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku sanjung Engkau, ku sanjung, oh Tuhan, ku sanjung, oh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik, tetap semangat dalam Tuhan. Seperti lagu yang dibawakan tadi, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Anda harus percaya bahwa Tuhan bisa memberikan lembaran baru kepada Anda. Saya bersukacita dan bersemangat hari ini karena saya membawa pesan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Sebuah kisah yang sangat indah. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya karena dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sebuah kisah yang sangat indah, dari dalamnya kita bisa belajar sesuatu. Ada seorang ayah memiliki 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Dikatakan oleh firman Tuhan, yang bungsu mengambil semua harta warisannya dan pergi ke negeri yang asing hidup berfoya-foya. Menghabiskan semua hartanya. Gampang sekali untuk cari sahabat di dunia ini jika kita punya banyak harta. Lalu datanglah kemiskinan karena dia tidak bijaksana dengan keuangannya. Lalu dia ditinggalkan oleh banyak orang. Kata firman Tuhan, ketika dia lapar dalam kemiskinannya, dia bekerja menjadi penjaga babi. Tidak diizinkan oleh majikannya untuk makan ampas babi itu. Artinya majikan itu menganggap lebih berharga babinya daripada satu nyawa seorang anak muda ini. Dalam keadaan demikian, kata firman Tuhan, ia menyadari keadaannya. Ia memutuskan kembali ke rumahnya. Dan tidak disangka ayahnya menerima kembali, mencintai, mengasihi, memberikan lembaran yang baru. Jadi anak muda ini, anak bungsu ini berubah hidupnya. Dia menerima lembaran yang baru dalam hidupnya. Hidup yang hancur, hidup yang tidak punya harapan, diberikan lembaran yang baru dalam Tuhan. Kehidupan yang tidak punya apa-apa lagi. Oleh seorang ayah yang mengasihi, diberikan kehidupan yang penuh pengharapan. Dalam keadaan yang terbalik, sebelumnya tidak punya apa-apa, tetapi kemudian diberikan hak jadi anak, diberikan cincin, diberikan jubah, diberikan alas kaki. Dan diakui sebagai anak, sekalipun ketika dia kembali kepada bapaknya, dia berkata, tidak usah diakui sebagai anak, gak apa-apa. Saya jadi seorang upahan saja, gak apa-apa. Saya tinggal sebagai seorang yang diupah oleh papa, gak apa-apa. Ayahnya berkata, tidak, kamu adalah anak saya. Ini adalah gambaran kasih dari Tuhan. Sekalipun orang-orang melupakan dia, tapi ayahnya tidak melupakan dia. Dunia ini menerima kita kalau kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Ketika kita gak punya apa-apa, mereka meninggalkan kita dan hanya Tuhan yang menerima kita. Ada banyak di antara Anda hari-hari ini adalah orang-orang yang dulu adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Hari ini Anda telah pergi ke tempat yang lain, tanda kutip, tidak mencintai Tuhan lagi. Anda meninggalkan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang tumbuh di lingkungan gereja. Anda adalah orang-orang yang waktu masih kecil adalah orang-orang yang pergi ke gereja menyembah Tuhan, hafal lagu rohani. Hari ini Anda tidak di gereja lagi. Tidak kebetulan Anda dengar pesan ini. Ada tangan yang terentang. Seorang bapa yang menantikan Anda kembali. Ada kasih Tuhan. Ketika Anda gak punya apa-apa, hanya Dia yang menerima engkau apa adanya. Tuhan sangat mencintai Anda. Firman Tuhan berkata, seorang bapak ini berlari. Ia memeluk, menyambut, mencium anaknya. Hidup anaknya yang hancur, mati. Kemudian menjadi seorang yang diubahkan kembali. Anak ini mengakui, saya mati di sini. Tidak punya pengharapan. Saya bukan siapa-siapa di sini ketika dia menjadi seorang penjaga babi. Saya dapat pengertian yang luar biasa ketika membaca firman Tuhan ini bahwa dia bukan orang yang memberi makan babi, bukan. Dia hanyalah menjaga babi. Karena ketika dia mau makan makanan babi, orang-orang lain melarang dia. Artinya tugas khususnya hanyalah jaga babi. Tetapi kasih Tuhan menerima dia kembali.
Saya rindu sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada setiap Anda, Tuhan rindu memberikan lebaran yang baru kepada Anda. Tuhan rindu memberikan Anda kasih-Nya. Tuhan rindu memulihkan keadaan Anda. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk kita ini menjadi orang-orang yang penuh penderitaan. Memang kita harus memikul salib setiap hari. Karena kita melakukan kebenaran, dunia ini tidak suka kebenaran. Dunia ini memusuhi orang yang melakukan kebenaran, memusuhi orang yang percaya kepada Kristus. Antikristus, roh antikristus. Memusuhi kita, kita ini seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Memang kita menderita, tapi kita menderita karena kebenaran. Tetapi dalam hati kita dan perjuangan hidup kita, sekalipun lembah kekelaman, Tuhan berjanji menyertai kita. Akan ada juga rumput yang hijau, akan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan rindu memberkati kita. Saya rindu menyampaikan kepada setiap Anda pesan Tuhan. Sederhana, mudah dimengerti. Bahwa Tuhan rindu Anda mengalami lembaran yang baru kembali hari ini. Tuhan rindu memberikan kesempatan kepada Anda untuk kembali kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tergantung di kayu salib di samping Kristus yang sudah mau mati, menit-menit terakhir hidupnya waktu dia berseru kepada Kristus, diberikan firdaus. Apalagi Anda hari ini, kalau matahari masih bisa bersinar tadi, dan hari ini Anda dengar firman, berarti Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Tuhan mau hidup Anda berubah. Dari yang terpuruk menjadi orang yang bangkit, dari orang yang gak punya apa-apa. Seolah-olah Anda mungkin punya banyak. Tapi dalam hati Anda merasa hidup ini tidak punya tujuan. Saya mau beritahu, Tuhan bisa memberikan semangat yang baru dalam hidupmu. Karena ada orang-orang tertentu yang punya banyak. Tapi dia merasa hidupnya hampa. Makanya banyak orang bunuh diri sekalipun kaya. Dia tidak punya sesuatu dalam hidupnya. Saya mau beritahu pesan Tuhan kepada Anda. Tuhan mau Anda kembali kepadanya. Lembaran yang baru, dosa yang merah seperti kerbisi ditinggalkan, dihapus oleh Tuhan. Dan Anda kembali kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari banyak tokoh di Alkitab. Ada banyak orang-orang yang punya hidup latar belakang gelap, bisa dipakai Tuhan. Jadi orang-orang yang memberkati. Misalkan Paulus, dulunya namanya Saulus. Seorang pembunuh, tapi diubah Tuhan. Punya lembaran baru, menjadi seorang rasul bagi banyak bangsa. Bangsa-bangsa di luar Israel. Kerasulannya Paulus berbicara bahkan sampai generasi hari ini. Seorang pembunuh, kata firman Tuhan, Paulus itu dulu namanya Saulus, menangkap orang-orang Kristen, lalu dimasukkan ke dalam penjara, memukul, menyesah mereka, bahkan membunuh mereka. Seorang yang berlumuran darah tangannya, tapi kemudian menjadi orang yang menulis pesan kasih Tuhan. Tangan yang dulu membantai orang Kristen, diubah Tuhan dari tangan yang membantai menjadi orang yang menyelamatkan. Hari ini apakah Anda merasa sangat kotor di hadapan Tuhan? Kita bisa belajar. Mungkin Anda berkata, saya ini Saulus. Tapi kasih Tuhan kepadamu hari ini datang. Dan berkata, engkau bisa kuubah menjadi Paulus. Saya rindu Anda belajar betapa besarnya kasih setia Tuhan. Kita juga bisa belajar dari Abraham. Seorang yang menyembah berhala, tidak kenal Allah Israel. Lalu dipanggil oleh Tuhan. Lalu dia keluar dari tanahnya namanya Ur Kasdim. Kita bisa baca di Perjanjian Lama. Keluar dari sebuah tanah menuju ke tanah perjanjian yang akan ditentukan oleh Tuhan. Dari seorang penyembah berhala, uniknya dan puji Tuhan, kita bisa terinspirasi dalamnya bahwa Tuhan menjadikan Bapak Abraham menjadi bapak orang beriman. Dari seorang yang menyembah berhala, diubahkan Tuhan menjadi seorang bapak orang beriman. Masa lalunya buruk, masa lalunya jauh dari Tuhan, diberikan lembaran baru oleh Tuhan. Kita semua disebut anak Abraham hari ini karena kita adalah orang yang beriman kepada Allahnya Abraham. Banyak contoh. Berikutnya kita bisa belajar juga dari Musa. Musa adalah seorang pelarian. Seorang yang tidak punya apa-apa. Dia ada di gunung bersama hewan. Dulunya adalah anak raja, tinggal di istana Firaun. Lalu menjadi seorang pelarian. Seorang pelarian itu benar-benar adalah orang yang tidak dihargai. Seorang yang dianggap sampah. Gak ada apa-apanya. Seorang pecundang. Tapi mendapatkan melihat penglihatan semak yang menyala itu. Sekalipun belukarnya tidak terbakar. Itulah Tuhan. Tuhan kalau pakai kita, menyala terbakar dalam hidup kita. Kita sendiri ini gak hangus. Namun Tuhan membuat kita ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu gak pernah mencuri dari kita. Kalau Tuhan pakai kita, dia tidak pernah mencuri waktumu. Karena Tuhan kita bukan pencuri. Ketika Tuhan pakai kita, itu karena dia memberkati kita. Kita belajar dari seorang Musa, seorang pelarian. Diutus Tuhan kembali ke tempat di mana dulu dia melarikan diri. Diutus Tuhan kembali ke sana. Dan dia menyelamatkan satu bangsa, 2 juta umat manusia. Kurang lebih ada yang berkata 3 juta.
intinya jutaan. Dipimpin oleh satu orang bersama dengan Allahnya. Dipimpin dari tanah perbudakan pergi ke tanah perjanjian. Diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dari seorang yang gak bisa pimpin hidupnya, menjadi seorang yang memimpin jutaan orang. Anda juga bisa. Apakah hari ini Anda seorang kepala keluarga, Anda merasa tidak bisa pimpin keluarga, tidak bisa pimpin orang lain, tidak bisa pimpin rumah tangga. Anda minta hikmat dari Tuhan. Tuhan bisa memimpin Anda. Jadi seorang yang gak bisa memimpin, menjadi seorang yang bisa memimpin. Kita bisa belajar dari Matius. Matius adalah pemungut cukai, tapi menjadi seorang penulis kitab Matius. Dan dia adalah Rasul Kristus. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Dulunya dia bergelimang harta memang. Seorang penarik pajak, pemungut cukai. Namun dia dimusuhi oleh bangsanya. Yang memusuhi dia bukan satu orang. Yang memusuhi dia adalah seisi bangsanya. Karena Israel itu gak suka pemungut cukai. Mereka berkata pemungut cukai ini ambil uang dari kita, pajak diserahkan kepada penjajah. Yaitu Romawi. Dia adalah orang yang punya harta yang banyak, tapi adalah seorang yang sangat dijauhi. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, Yesus berkata follow me. Dia kemudian kata firman Tuhan gak pakai pikir panjang, langsung berdiri dan mengikut Kristus. Artinya sekalipun orang ini punya banyak, dia tidak punya visi hidup. Menjadi orang yang punya lembaran baru hanya ketika Yesus datang dalam hidupnya. Jika Yesus tidak datang dalam hidup Anda, Anda menjadi seorang yang tidak punya tujuan hidup. Anda bisa punya banyak seperti Matius. Tapi Anda merasa hampa. Bayangkan betapa hopeless, betapa kosong sekalipun ada banyak uang. Matius itu ketika mendengar satu pribadi berkata, follow me, ikutlah aku. Dia langsung berdiri dan ikut. Itu berarti betapa hidupnya bertahun-tahun gak punya pengharapan. Tidak punya tujuan hidup sekalipun banyak harta. Setiap hari dia melihat uang, pajak. Dan dia adalah orang yang punya bergelimang harta. Pastilah dia mengambil banyak uang dari pekerjaannya. Tapi dia diubah oleh Tuhan menjadi seorang penulis kitab. Dan kitab yang dia tulis oleh ilham Roh Kudus dijadikan kitab pertama di Perjanjian Baru. Itu seperti kitab pertama di Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Seorang pemungut cukai yang tidak disukai diberikan lembaran baru oleh Kristus saat dia mengikut Yesus. Saya rindu Anda juga punya lembaran baru. Anda mungkin hari ini adalah orang yang telah melewati masa-masa sukar. Anda ada di titik punya harta yang banyak, punya usaha, perusahaan jalan, punya banyak karyawan, punya banyak tabungan. Rasanya tidak masalah untuk liburan ke berbagai tempat. Anda kadang-kala duduk di sofa yang mahal. Tapi Anda merasa hidup saya mau kemana ini? Dengarkan pesan firman Tuhan. Dalam keadaan Anda yang penuh berkelimangan harta ini, pesan Tuhan datang kepada Anda. Anda tetap miskin tanpa Tuhan. Asalkan Anda menerima Dia, Anda berkata, aku bukan siapa-siapa kalau tanpa Kristus. Seperti Matius yang bangkit dan dia ikut Yesus karena hatinya kosong sekalipun punya banyak. Biarkan visi Kristus membuat Anda punya lembaran baru. Selalu baru. Hidup Anda bergairah seperti Matius. Dari orang yang gak punya visi, mendapatkan visi dalam Tuhan. Menjadi orang yang menulis sebuah buku yang dibaca dari generasi ke generasi. Bukankah itu lebih kaya, lebih dihargai dari semua harta yang dia miliki sebelumnya? Kita bisa belajar juga dari seorang pelacur. Namanya Rahab. Tapi dia bertobat. Seorang pelacur namanya Rahab. Orang yang hidup di tembok Yeriko. Kata firman Tuhan, dia menikah dengan Salmon. Dan melahirkan Boas. Yang menjadi suami dari Rut. Yang menjadi nenek moyang Raja Daud. Bayangkan seorang perempuan, seorang pelacur. Hidupnya hancur. Seorang yang gak punya apa-apa. Tidak bisa membanggakan diri kepada generasinya. Dia ini sangat kotor, gelap, terkenal. Orang gak mengenal dia sebagai orang yang terhormat. Tapi orang yang sangat kotor hidupnya. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam imannya kepada Allah Israel, dia diberikan kesempatan. Bahkan Rahab disebut sebagai, dari garis keturunan Rahab, lahirlah Mesias. Wow, hari ini, ketika Anda dengar pesan ini, apakah Anda mau menyerah? Terlalu kotor hidup saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya najis, saya gak layak melayani Tuhan. Dengarkan pesan Tuhan. Ada Bapa yang membuka, merentangkan tangannya dan berkata kepada Anda, aku mengasihimu apa adanya, kembali kepadaku. Engkau adalah anak, engkau tidak dibuang asal engkau kembali kepada Bapa. Kita bisa belajar dari banyak orang di Alkitab. Dari kisah tadi yang saya sampaikan. Kita bisa melihat hati seorang ayah. Dan bukankah kita punya ayah di sorga, Bapa di sorga? Makanya Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya, ajari kami berdoa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian.
Kalimat pertama sangat powerful. Ketika engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Wow, Anda punya Bapa. Saat orang-orang meninggalkan Anda, dengarkan firman Tuhan, engkau punya Papa. Papa yang bisa memelukmu, Papa yang memberikan visi kepadamu, Bapa yang memberikan jubah kepadamu, memberikan cincin kepadamu, memberikan kasut kepadamu. Bapa memberikan Yesus kepadamu. Bapa kita di sorga rindu Anda memiliki lembaran baru. Bapa di sorga rindu Anda hidup dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Saya melihat ada ayat kuncinya di sini. Di ayat yang kita baca tadi, ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa ayah yang melihat pertama kali? Karena setiap hari dia menunggu anaknya. Sementara pekerja-pekerja, orang-orang upahan, mereka sibuk dengan pekerjaannya. Hanya ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan Anda. Bapak ini berdiri depan rumahnya. Dia melakukan pekerjaannya dan berbagai hal dikerjakan. Tetapi dia tetap pergi, satu waktu pergi ke depan rumahnya. Dan dia menanti-nantikan. Makanya ketika ada satu sosok berjalan dari kejauhan, ayahnya langsung mengenalinya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita baca lebih dalam, bukan berarti ayahnya sebelumnya gak ada belas kasihan. Ketika lihat anaknya baru berbelas kasihan, bukan. Ayahnya sudah berbelas kasihan menantikan begitu lama. Dan ketika anaknya muncul, ditujukan ayahnya melihat kondisi anaknya. Mungkin wajahnya penuh dengan tidak menarik lagi. Bajunya compang-camping. Ayahnya sangat mengasihi. Begitu berbelas kasihan dengan kondisi anaknya. Dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Waktu merenungkan ayat ini saya melihat sifat Allah di dalamnya. Allah kita adalah Allah yang menantikan kita. Mau berikan lembaran baru. Iblis, ingat, iblis selalu memusuhi Bapa kita. Iblis itu Bapa pembohong. Iblis berkata, Anda gak layak. Iblis berkata, tidak usah, Anda sudah meninggalkan Tuhan. Tidak layak lagi, dulu Anda sudah menerima pengampunan demi pengampunan, Anda menyia-nyiakannya. Tidak boleh kembali kepada Bapa, Dia begitu suci dan maha mulia, kudus. Anda tidak layak, Dia adalah Bapa pembohong. Memang kita gak layak, tapi kalau kita kembali, Bapa akan berperkara dengan kita. Mari datang kepada Tuhan, berperkara dengan Tuhan, kata firman Tuhan. Berperkara di sini artinya kita menghadap Bapa dan kita siap menerima apapun yang Bapa sampaikan. Dengan rendah hati kita menerima pemulihan dari Tuhan. Saya rindu Anda menerima pemulihan. Saya melihat sifat Allah di sini. Ayat ini menjelaskan begitu dalam mengenai Allah yang suka menjadikan hidup kita menjadi baru. Baru setiap hari. Dia suka menjadikan hidup Anda baru. Setiap hari. Saya memberikan pengertian di sini. Waktu saya baca ayat ini, ada sebuah pengertian tergambar dalam pikiran saya mengenai perikop ini. Saya melihat seorang ayah yang ketika anaknya meninggalkan dia, ayahnya setiap kali bangun pagi, dia mengatur pekerjaannya karena dia adalah seorang tuan. Dia memiliki banyak harta dan ladang. Dia bangun pagi, dia bertanggung jawab dengan bisnisnya. Dia memanggil semua karyawannya, semua orang yang bekerja di ladangnya. Dia memberikan tugas, membagi tugas. Kemudian dia kembali sambil melakukan tugasnya. Sesekali dia pergi ke pintu. Dia duduk di sana dan menantikan anaknya untuk kembali. Dia berkata kepada orang-orang pekerja yang ada di situ. Saya benar-benar mendapatkan gambaran ini dalam pikiran saya ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Anda bisa memvisualkan dalam pikiran Anda. Bapak ini berkata kepada salah satu bujangnya, seorang hambanya, ambilkan cincin. Siapkan ya dekat-dekat saya, taruh di situ. Ambilkan sepatu yang memang sepatu ukuran anak saya, alas kaki, taruh di situ. Mereka membuka kotaknya. Lalu kata bapaknya kembali, ambil jubah di lemari itu yang anak saya tinggalkan bertahun-tahun mungkin. Disiapkan ya, itu kan kalau baju ditaruh di lemari bisa debuan juga. Berarti dia menyuruh jubah itu, baju itu dicuci. Taruh di situ supaya waktu anak saya datang gampang untuk mengambilnya. Dan mereka melakukannya. Saya benar-benar masuk ke dalam pikiran saya gambaran begitu. Saya tahu itu dari Roh Kudus. Kemudian bapak ini ketika menunggu sampai tengah hari, sampai petang. Ketika kemudian matahari terbenam, dia melihat kepada hamba-hambanya. Dia menganggukkan kepala. Hamba-hambanya tahu, cincinnya hari ini gak jadi dipakai. Jubahnya hari ini gak jadi dipakai. Sepatunya juga hari ini gak jadi dipakai. Sepatunya diambil masukkan ke kotak lagi. Ke boxnya lagi. Jubah diambil masukkan ke lemari lagi. Pintu ditutup. Semua benda-benda itu dimasukkan kembali ke kotaknya.
Dan mereka beristirahat. Besok paginya sang ayah bangun kembali. Dia mengatur semua pekerjaannya. Dan dia berkata, keluarkan sepatunya, keluarkan jubahnya, keluarkan cincinnya. Cincin kan harus dijaga. Gak sembarangan taruh depan di rumah. Atau ditaruh di tempat yang bisa dilihat banyak orang. Siapa tahu ada pencuri. Lalu dikeluarkan kembali. Dan dia melakukannya setiap hari. Lalu petang hari, sore hari, malam hari ketika matahari terbenam. Ayahnya, bapak ini, sang tuan ini melihat kepada hamba-hambanya. Dia memberikan tanda lagi, tanpa kata-kata. Dan mereka kemudian mengambil sepatu itu, masukkan ke box lagi. Dan berlangsung berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Karena harta anak ini banyak sekali. Dia butuh waktu untuk menghabiskannya. Berlangsunglah waktu yang sangat lama. Orang-orang upahan, orang-orang yang bekerja di rumah bapaknya ini, mungkin mulai berkata, ngapain kita melakukan hal yang ini? Ini sesuatu yang biasa. Keluarin sepatu, keluarin jubah, keluarkan cincin. Keluarkan, masukkan kembali. Besoknya keluarkan lagi. Ini adalah kasih Allah. Tahukah Anda, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saya kasih. Ketika matahari terbit di pagi hari, jangan anggap itu biasa. Bapa yang membuat matahari itu terbit. Karena kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya. Selalu baru setiap hari. Itu bukannya Tuhan berkata, saya menciptakan langit dan bumi, oke, berfungsi sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Bergeraklah semua, selama-lamanya. Enggak. Akan ada masanya enggak berputar. Dalam masa Yosua berperang, firman Tuhan berkata, pernah satu kali Yosua berperang. Dan Yosua berkata, matahari berhenti. Bahkan bulan berhenti. Sebenarnya bumi sih yang berhenti. Cuman pada zaman itu kan bahasanya Yosua tidak tahu kalau bumi, matahari, bumilah yang berputar kepada matahari. Tapi Tuhan dengar maksudnya. Setiap hari ketika matahari terbit, itu karena Tuhan yang perintahkan terbit. Jadi kalau Anda masih merasakan hangatnya matahari, itu bukan terjadi begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata, bulan bersinar, ambil cahayanya dari matahari. Matahari besok bersinar kembali. Siapa tahu anakku kembali. Matahari besok bersinar kembali. Anak saya yang hilang itu siapa tahu dia kembali hari ini. Lalu Tuhan menantikan ketika matahari jamnya mulai sampai ke sore hari. Tuhan berkata matahari terbenam. Ayo kita tunggu besok. Lalu semua beristirahat. Malam hari ketika waktu berlangsung. Tuhan berkata matahari bersinar kembali. Ku jadikan hari ini baru. Siapa tahu anakku kembali. Siapa tahu si ini, si itu. Anda bisa sebutkan nama Anda masing-masing. Siapa tahu hari ini dia kembali. Jadi jangan pernah menganggap matahari itu bersinar dengan begitu saja. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memegang. Saya bacakan satu ayat, Ibrani 1 ayat 3 berkata begini. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di terjemahan yang lain dikatakan begini. Anaknya itu Tuhan Yesus mengatur semua yang diciptakan, termasuk matahari, termasuk bulan dan bintang-bintang, supaya jangan tabrakan dengan bumi. Anaknya itu mengatur supaya semua yang diciptakan masih tetap berlangsung. Artinya kalau kita lihat bintang masih di tempatnya, kita mempelajari ilmu bintang. Oh, katanya yang terdekat adalah bintang apa, berapa juta cahaya, tahun cahaya untuk mencapai bintang itu. Lalu pagi hari kita masih bisa melihat matahari, merasakan hawa hangatnya. Lalu kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang dan berbagai hal. Karena anaknya mengatur semua ciptaannya masih tetap berlangsung. Jika Tuhan berkata hari ini saya enggak ngatur bumi, kita semua enggak ada. Jadi kalau Anda masih melihat hari yang baru, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kesempatan untuk kembali seperti ayah. Dia keluarkan sepatunya. Siapa tahu anak saya pulang hari ini, supaya waktu dia pulang, kan kita baca ayatnya. Ayatnya berkata ketika dia merangkul anaknya berkata, saya enggak layak. Bapaknya berkata, no. Ambil sepatu itu, bahkan lembu itu. Lembu itu artinya lembunya enggak di ladang. Lembu artinya sudah disiapkan. Ambil sepatu itu, ambil jubahnya, pakaikan cincin kepadanya, pakaikan jubah kepadanya, pakaikan kasut kepadanya. Ambil lembu itu, sembelih dia, artinya dipilihlah lembu yang terbaik setiap hari. Setelah itu mungkin hari pertama lembunya yang ditunjuk sudah menua, diganti lembu yang lain. Ambil lembu itu, yang tambun itu. Mari kita bersuka cita, anakku yang mati telah hidup kembali. Tapi berlangsung malam, hari-hari, siang-siang. Siang hari di mana lembu yang pertama dibawa pulang kembali ke kandangnya.
Besok pagi dibawa, ditambatkan lagi, diikatkan. Siapa tahu mereka siap pesta. Bapaknya siap pesta menantikan anaknya. Mungkin bagi orang lain itu tidak ada artinya. Bahkan ada orang-orang menista Tuhan hari ini. Ada yang berkata, katanya Tuhan mau datang. Mana sejak dulu Tuhan gak datang-datang. Itu karena Tuhan masih siapkan sepatu. Tuhan terbitkan matahari. Siapa tahu engkau kembali hari ini. Itu bukan karena Tuhan lalai, bukan. Firman Tuhan berkata, Ratapan 3, 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaanmu. Bahasa Inggrisnya berkata, they're created new every morning. Itu diciptakan baru setiap hari, setiap pagi. Bayangkan kalau besok Tuhan berkata, besok selesai. Artinya itu ending daripada kasih karunia. Sudah sedemikian lama Tuhan menantikanmu. Dia mengatur. Dia mengambil cincin, mengambil sepatu, mengambil jubah. Siapa tahu Anda kembali. Dia mengatur perputaran bumi ini. Supaya berlangsung pada porosnya. Siapa tahu besok. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, siapa tahu besok Anda kembali. Ketika matahari bersinar, ingat. Siapa tahu Anda kembali. Lalu Tuhan bawa matahari itu kembali, terbenam. Dia menunggu besok, siapa tahu Anda kembali. Dia melakukannya karena kasih karunia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar menantikan kita. Orang lain berkata, mana Tuhan? Katanya mau datang berarti Tuhan bohong. Enggak. Masa diperpanjang oleh Tuhan. Itu supaya diberikan kesempatan untuk kita kembali. Tuhan menyiapkan semuanya. Tuhan menyiapkan lengan yang terbuka. Tuhan menyiapkan rangkulan bagimu. Tuhan menyiapkan jubah, cincin, dan kasut kepadamu. Tapi itu dari sisi Tuhan. Perlu juga dari sisi kita untuk kita mengalami sesuatu yang baru dalam Tuhan. Kita ini bukan robot diciptakan Tuhan. Kita manusia punya pilihan. Makanya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Supaya waktu kita cinta Tuhan, Adam dan Hawa mencintai Tuhan. Itu adalah pilihan. Bukan Tuhan setting kita mencintai dia, nggak ada pilihan. Itu namanya bukan cinta. Tuhan mau kita memilih, harus ada dari kita. Anak ini mengalami kemuliaan, hal yang baru dalam Tuhan. Dia mengalami lembaran baru, sesuatu yang baru. Anak yang bungsu ini mengalami sesuatu yang baru. Tetapi dia melakukan bagiannya. Yang pertama adalah dia menyadari keadaannya. Anda harus menyadari keadaan Anda. Firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya dan berkata, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda menyadari di mana Anda berada hari ini. Menyadari betapa Anda tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Sadarilah keadaanmu. Gak bisa buat apa-apa Tuhan kalau Anda gak merasa Anda jauh dari Tuhan. Yang kedua, buatlah rencana untuk kembali kepada Bapa. Firman Tuhan berkata, aku akan bangkit, ayat 18. Dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Garis bawahi, aku akan bangkit. Anak yang hilang ini, yang pertama, dia menyadari keadaannya. Yang kedua, dia membuat rencana untuk kembali. Hari ini, buatlah rencana untuk kembali. Dan yang ketiga, dia melangkah, melakukan tindakan. Sebab ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Buat apa punya rencana? Buat apa? Menyadari keadaan punya rencana tapi tidak action. Hari ini jangan berkata nanti tahun depan saya kembali kepada Tuhan. Hari ini kembalilah kepada Bapamu. Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun itu masih ada, tahun depan masih ada? Siapa yang menjamin besok matahari masih bersinar? Mungkin matahari tetap bersinar tapi Anda meninggal. Ayo kembali sama Bapa. Sadari keadaan. Rendah hati. Buat rencana. Bertindaklah untuk kembali. Hargai diri sendiri seperti Bapa menghargai. Ini terpenting. Yang keempat tadi adalah hargai diri sendiri seperti Bapa menghargai. Ketika kembali dia berkata, Bapa saya enggak layak. Tapi Bapa memeluknya. Bapa berkata, enggak, engkau layak, engkau anakku. Kupakaikan kasut, kuberikan jubah kepadamu. Kuberikan cincin, itu adalah sebuah penghargaan. Cincin itu sebuah meterai, biasanya dipakai untuk meterai. Artinya dia diberikan wewenang oleh Bapanya. Masih tetap sebagai anak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya rindu Anda menerima Yesus dalam hatimu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah new creation. Dia adalah ciptaan baru.
Saya rindu supaya setiap Anda yang sudah setia selama ini, tetaplah setia dalam Tuhan. Saya rindu bagi Anda yang bergumul pekerjaan atau bergumul dalam hubungan. Mungkin Anda ditinggalkan orang yang Anda kasih, cintai. Tuhan bisa memberikan lembaran baru kepadamu. Ayo bersemangat dalam Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan, bertindak semangat dan majulah di dalam Tuhan. Ulurkan tangan Anda. Saya rindu Anda mengulurkan tangan Anda ke depan. Saya rindu mendoakan setiap Anda. Ikuti apa yang saya doakan. Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, suci dan kuduskanlah saya. Saya tidak layak, tapi saya percaya Engkau menerima saya kembali. Dunia ini menerima saya ketika saya punya sesuatu. Ketika saya kehilangan harta, mereka meninggalkan saya. Hanya Engkau yang tetap menerima saya dan menjadikan saya baru. Tuhan, ampunilah saya. Saya menerima Engkau dalam hati saya. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat dalam hidup saya. Berikan saya pengharapan yang baru, berikan saya lembaran yang baru. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan bahwa saya punya Bapa. Hari ini saya tidak sendirian. Saya punya Bapa di sorga yang memeluk saya ketika orang meninggalkan saya. Yang memberikan saya kepercayaan, memberikan cincin kepada saya ketika orang lain meninggalkan saya. Saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Mungkin Anda bersama dengan keluarga Anda bisa mengangkat kedua tangan Anda, atau Anda bisa taruh tangan kanan di dada Anda. Haleluya. Haleluya, kiralah nama katakan. Kiralah nama. Tangan Tuhan sedang berendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya
tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya akan tiba nanti, kulihat pelangi kasih Tuhan. Tuhan mau lembaran baru bagimu. Tuhan menyiapkan. Seperti Bapa tadi, yang kita Bapa yang mencintai anaknya. Bapa mengeluarkan cincin, mengeluarkan jubah, mengeluarkan kasutnya. Siapa tahu anaknya kembali. Dan malam hari dia memasukkan kembali semuanya. Seperti Bapa, besok pagi, besok hari nanti, hari besok ketika datang. Lihat itu sebagai cincin dari Tuhan. Lihat itu sebagai jubah dari Bapa. Bapa gak mau meninggalkanmu. Ada uluran tangan, terbuka seperti yang saya lakukan. Kapan anakku kembali? Aku memberikan lembaran baru kepadanya. Sesuatu yang baru kepadanya. Hari ini, putuskanlah untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Begitu manis dalam jiwa kami. Membersihkan. Karena firman Tuhan itu membersihkan. Kami rindu lembaran baru bersama dengan Bapa. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, siapapun yang mendengarkan pesan ini, dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dia diterima dan dipeluk oleh Bapanya. Betapa indahnya kami punya Bapa yang penuh kasih. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan Roh Kudus yang memimpin kami. Sehingga kami tidak sendirian. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Allah Roh Kudus teruslah berbicara sekalipun kami telah selesai. Engkau tetap hadir di hati kami, di relung hati kami, di ruangan kami, di keluarga kami. Dalam nama Yesus. Setiap Anda yang memeluk Bapa, sama-sama berkata, amin. God bless you. We love you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengikuti worship night saat ini. Dan saya percaya ada begitu banyak hal-hal yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan Anda. Setiap pagi, lembaran yang baru Tuhan bukakan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada begitu banyak kesaksian demi kesaksian. Ketika Anda mengikuti worship night ini, ada begitu banyak perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pemulihan terjadi. Oleh karena itu, Anda bisa memberikan kesaksian Anda dengan menuliskan di dalam kolom komentar yang tersedia di tayangan YouTube GMS Sumatera ini. Anda bisa memberikan kesaksian Anda di sana. Ataupun Anda juga bisa memberikan pesan Anda, mengirimkan kesaksian Anda dengan di Instagram kami, Gereja Mawar Syaron Medan, yaitu @GMS_Medan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian Anda sungguh berarti bagi orang-orang yang membacanya. Dan pasti orang-orang yang membacanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda membutuhkan sebuah komunitas rohani, tempat di mana Anda bisa digembalakan, Anda bisa dimuridkan, Anda bisa dibimbing lebih lagi. Bergabunglah dalam Connect Group, pada penggembalaan di Gereja Mawar Syaron, di mana kita semua akan semakin dibentuk jadi semakin serupa seperti Kristus. Anda bisa menghubungi dengan meninggalkan nomor telepon Anda di nomor telepon yang tercantum di layar Anda. Dan kami akan menghubungi Anda dan akan menghubungkan dengan CG atau Connect Group yang terdekat, yang cocok dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bertumbuh lebih lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita semakin hari semakin mengenal kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati.